Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah majelis taklim Ahad pekan kedua yang semoga tetap sama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan pagi ini mengambil tema pribadi yang berintrospeksi, alias diri kita masing-masing selalu belajar tentang kekurangan masing-masing agar kita tidak fokus untuk melihat kesalahan orang lain. Yang pertama, mengambil dari kisah baik di dalam Imam Bukhari maupun Imam Muslim maupun Riyadhus Shalihin, Subulus Salam, Bulughul Maram, dan hampir semua kitab-kitab hadis telah merangkum, telah menjadikan nilai hadis ini untuk berhati-hatinya diri kita memiliki sifat-sifat karakter supaya semakin berintrospeksi. Kalimatnya an Abdullah ibnu Umar, dari nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau menyebut Abdillah saja radhiyallahu anhu atau menyebut Umarnya saja berarti radhiyallahu anhu, tapi ini mendoakan keduanya, anak dan orang tua, maka radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala, berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang lain, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, memberikan informasi berita tentang ilmu yang akan diberikan kepada sahabat. Lalu dengan kalimat arba'un, ada 4 arba'un. 4 apa? Mangkunna, barang siapa, kunna ada tasdid di huruf nun, barang siapa memiliki keadaan
barang siapa memiliki kondisi, barang siapa atau siapa orangnya yang ada karakter mangkunna fihi, di dalam pribadi dirinya, atau kalau kita membahas sekarang berarti diri kita masing-masing, kana munafiqon, maka nanti sifat yang akan dibahas itu karakternya orang munafik. Jadi kalau membaca, melihat, mendengar dalil kafir, dalil musyrik, dalil murtad, dalil munafik, dalil fasik, dalil zalim, kita pikirannya ke diri kita masing-masing, jangan ke orang lain atau ke pihak lain, supaya kita jangan mudah buruk sangka. Lebih baik menilai diri kita bahwa kita masih banyak kekurangan, jadi resikonya ringan. Resikonya berarti kita membersihkan diri dan tidak berburuk sangka dosa kepada orang lain. Berbeda nanti kalau lagi cerita bab tentang firqah ataupun bab tentang perlawanan dari musuh-musuh Islam, itu beda lagi babnya. Barang siapa yang ada pada dirinya suatu sifat yang melekat yang akan diponis sebagai munafik, wa in kana khoslatun, dan bila memiliki ciri khoslatun minhunna, menggunakannya kalimat minhunna seolah-olah mewakili dari mereka para wanita, padahal kan sifat munafik bukan urusan wanita, bukan urusan pria, bukan urusan gender, tapi urusan hati watak pribadi. Tapi menggunakannya minhunna, artinya apa? Artinya biasanya orang yang selalu silent, kebanyakan selalu menggunakan hati, tidak terang-terangan, tidak vulgar, tidak transparan, tidak langsung, itu biasanya memang sifat wanita, dipendam. Pengen A, takut disalahkan, akhirnya dipendam. Pengen B, takut ada masalah, akhirnya dipendam. Beda mayoritas pria. Pria itu kadang-kadang jawara, jagoan, satria, pendekar, dan masing-masing vulgar. Karakternya dari dulu itu memang begitu. Bahkan sejarah Islam turun, itu kan wanita diperbudak, maka kemerdekaan ingin menyampaikan pendapat selalu terpendam, nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Lah diperbudak, mana ada budak bisa ngomong ke orang lain atau ketuanya. Yang bisa ngomong itu para majikan, apalagi laki-laki, ceplas udah biasa. Maka kita sebagai pribadi muslim jangan memiliki kepribadian ganda, bukan kepribadian ganda LGBT ya. Kalau itu mungkin satu sisi takdir, satu sisi penyakit. Ini kepribadian ganda, penampilannya A, hatinya B. Penampilannya arah utara, tujuannya arah selatan. Jangan sampai selalu silent. Berarti apa? Dulu pun di zaman Rasulullah ada wanita yang gagah berani. Kenapa wanita disebut gagah berani? Ya lainnya penakut, dia berani membela Nabi. Sementara sebaliknya banyak juga laki-laki yang penakut, yang lainnya pengen surga, berjuang bersama Rasul, dia takut, lebih baik silent saja supaya Man Abu Jahal sama Man Lahab tidak marah, tidak mengembargo. Jadi ternyata sifat kemunafikan itu bukan milik wanita, milik siapa saja orang yang hatinya tidak ikhlas, tidak gentleman membela Islam. Setelah cerita minhu fihi, di dalam orang tersebut, maka kondisinya khoslatun min nifaqi, ciri walaupun baru satu, itu adalah ciri penyakit munafik, baru ciri, belum diponis munafiknya. Contohnya gini, kalau mau cerita penyakit jasad ya, sebelum dokter
memponis penyakitnya diabetes, kencing manis, sebelum berhadapan dengan penyakit yang dibawa ke rumah sakit lalu diponis penyakit diabetes, biasanya kan ciri-cirinya ada dulu. Apa ciri-cirinya? Umpama sekitar jam 10-an pagi ngantukan umpama. Tapi kalau jam 10 malam normal, harus tidur istirahat. Nah ini jam 10 pagi ngantukan. Oh malamnya habis begadang, habis ronda, normal. Tapi kalau malamnya sudah istirahat, hidupnya normal, tidak terlalu banyak melek, ternyata kok jam 9, jam 10 pagi ngantukan. Nah ini ada tanda-tanda khawatir, ciri-ciri akan terjadi kencing manis atau diabetes umpama. Ciri yang kedua lagi, kalau habis makan kenyang ditambah makan manis-manis, ditambah teh manis, tambah lemes, tambah ngantuk. Ini ada gejala ciri-ciri. Yang normal kan berarti tambah semangat, tambah hardang, sumuk, tambah gagah umpamanya. Nah ini kok habis makan kenyang, habis jajan, habis minum, tambah loyo. Hati-hati ciri-ciri umpamanya kayak gitu. Untuk yang rumah tangga, suami istri, kita makan enak, kok ternyata tambah loyo, tambah lemes, kayak orang mau impoten. Hati-hati, karena kalau sudah kena penyakit kencing manis, memang biasanya ya mudah impoten, mudah lemah syahwat. Akhirnya nanti si istri kurang puas, menjadikan permasalahan. Berbagai gejala itu dicegah supaya belum terjadi penyakit, akhirnya nanti diponis dokter, yang rugi kita sendiri. Begitupun dalam iman, sebelum diponis munafik secara akidah Islam, apalagi kok sampai mati, penyakit munafik dibawa mati, rugi sekali. Maka kita masing-masing pribadi kita punya penyakit nifak, min nifak, dari bagian ciri-ciri kemunafikan, diobati. Jangan sampai dipelihara, mumpung masih muda, mumpung masih ringan, mumpung ikhtiar untuk mengobati masih tidak berat. Ibaratnya olahraga, kalau diabetes ya, habis olahraga mungkin habis makan jangan tidur, terus menu makanan sedikit tapi berkualitas, jangan kenyang tapi nggak berkualitas. Jadi intinya masih mudah dikendalikan. Maka kita pun dalam penyakit hati, supaya pribadi kita jangan menjadi orang yang memiliki pribadi yang berpenyakit hati, penyakit iman, diperbaiki. Apa contohnya? Yang pertama, wa idza, dan apabila hadatsa, cerita, ngobrol, ngomong, komunikasi, apabila berbicara, kadzaba, dusta, bohong, itu penyakit, jangan dibiasakan. Umpama kita kan alhamdulillah secara keturunan sudah menjadi orang Islam. Islam artinya damai, Islam artinya selamat, Islam artinya sejahtera, Islam artinya patuh, Islam artinya tunduk, Islam artinya pasrah. Harus cinta kepada produk nilai-nilai hukum Islam. Jadi kalau ada orang Islam benci kepada hukum, kepada syariah, kepada produk nilai-nilai sunnah Islam yang diajarkan Rasulullah, berarti kita punya penyakit hati. Apa contoh yang gampang? Contoh yang gampang, para ateis di seluruh dunia tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka berjuang ingin menang. Para komunis tidak percaya agama-agama dan tidak percaya kebenaran agama Islam, tetapi mereka berjuang. Para kapitalis Amerika
mereka tidak pernah ada nabi turun di sana, tapi mereka meyakini kapitalis itu suatu kebenaran, mereka berjuang. Liberalis, sekuleris Eropa, tidak ada kitab suci turun di Eropa, tapi karena mereka meyakini ideologi sekuleris liberalis itu benar, mereka berjuang. Sosialis, nasionalis tidak punya satupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka bangkit masing-masing berjuang. Bahkan PKI tidak mengakui hebatnya Allah, tidak mengakui hebatnya Islam, tidak mengakui hebatnya Nabi, tidak mengakui hebatnya kitab suci, tidak mengakui kiblat untuk ahli ibadah itu Ka'bah. Mereka berjuang. Giliran kita ngaku Islam, KTP Islam, nggak mau berjuang untuk Islam. Kan aneh tapi nyata. Maka itu penyakit hati, harus diobati. Oh, ternyata banyak umat Islam, ternyata kita ngaku Islam, tidak mau hukum Islam. Sementara mereka di luar Islam tidak punya kitab suci, tidak punya nabi, mereka semangat berjuang sampai menjadi pemenang di dunia. Amerika menang, Cina menang, Rusia menang, Eropa, NATO menang. Berarti umat Islam mayoritas punya penyakit hati. Kemudian kenapa nilai keislaman kita seolah-olah hanya formalitas, simbolisme penyakit hati? Kita buktikan lagi, yang namanya nilai-nilai sebuah produk hukum, saya sampai hari ini, tolong nanti kalau sudah tahu, ada jurnal, ada karya ilmiah, ada info bahwa ternyata kok berbeda dengan ucapan yang pagi ini saya sampaikan, kapan-kapan SMS atau kapan-kapan memberitahu supaya saya memperbaiki diri, panjenengan dapat pahala kalau saya menyampaikan di tempat lain. Undang-undang hukum di Amerika, negara yang tidak pernah diturunkan Nabi, orang Amerika kalau mau mengesahkan undang-undang menunggu yang demo itu adu argumen, perwakilannya diajak adu argumen. Kalau tidak setuju dengan alasan yang kuat, tidak jadi disahkan undang-undangnya. Tidak pernah mengesahkan tengah malam. Begitupun di Rusia, negara superpower. Kalau sekarang kemarin Vladimir Putin sama rombongan agama-agama kumpul, di Rusia sana itu kebanyakan Kristen Ortodok, bukan 100% ateis, bukan. Di sana produk undang-undangnya tidak pernah disahkan tengah malam. Begitupun di Eropa yang mayoritas Nasrani ataupun hampir ateis non-muslim, di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan lain-lain tidak pernah mengesahkan hukum negara tengah malam. Hampir seluruh dunia, Australia, Jepang, dan lain-lain negara yang hebat tidak pernah mengesahkan produk hukum tata negara atau yang berhubungan dengan negara kok tengah malam. Sekarang kita ngaca, Indonesia presiden sampai RT muslim mayoritas, bahkan wakilnya ulama. Kenapa rakyat gak setuju? Kok berani-beraninya undang-undang disahkan tengah malam setelah pendemo pulang, setelah rakyat terlelap tidur? Ternyata lebih bobrok dari negara-negara sekuler luar negeri. KTP Islam lebih bobrok cara membuat produk undang-undangnya. Di luar negeri nggak kenal la ilaha illallah, kalau dituduh salah, belum divonis pengadilan, mundur dari jabatannya.
Kalau orang Indonesia tiap hari la ilaha illallah, nggak paham artinya, menentang Allah terus, tapi formalnya la ilaha illallah, perbuatan dan hatinya melawan Allah terus, salah sudah diponis pun boleh nyalek lagi, boleh dipilih lagi. La haula wala quwata illa billah. Itu penyakit hati. Jadi kita jangan sampai memiliki, karena di akhirat nggak berguna. Tapi kalau kita masing-masing introspeksi, menilai diri kita jangan sampai seperti itu manfaat untuk diri kita, agar diri kita meninggal diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memelihara penyakit kemunafikan, minan nifaq, dari kemunafikan, agar kita jujur. Masa sih non muslim bisa jujur, kok Islam nggak jujur? Kan memalu-malukan. Bahasa lainnya berarti menjelekkan nama Islam dari dalam. Non muslim jujur, kalau debat umpama lemah argumentasinya, tidak punya fakta di pengadilan, tidak punya bukti di pengadilan, non muslim itu rata-rata masih jujur. Tapi giliran KTP Islam tidak berani menunjukkan di pengadilan bukti-bukti kebenarannya, tapi sudah main tangkap, main penjara lawan koalisinya. Jadi ternyata parah banget untuk masalah moralitas, masalah akidah, masalah akhlak, masalah nilai-nilai penyakit hati. Kita jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ciri-cirinya berarti apabila berbicara dusta, bohong, ngaku Islam tapi benci hukum Islam. Itu ciri-ciri penyakit munafik. Jadi kalau ada orang ngakunya saudara muslim dengan kita, kok benci kepada hukum Islam, nah itu berarti punya ciri-ciri. Sementara kita jangan sampai. Yang kedua, wa idza wa'ada, apabila sebuah janji atau berjanji, kitanya umpama berjanji, akhlafa, maka berselisih, berbeda atau mengkhianati, nggak boleh. Jadi kita kalau berjanji jangan bertujuan mengkhianati, kecuali ada halangan. Contoh, janji mau ketemu di Masjid Al-Ibtisam, ternyata hujan, ternyata ada pekerjaan sibuk yang waktu jamnya belum bisa menentukan. Akhirnya kita ngomong, maaf, saya nggak tepat waktu, saya nggak tepat janji, dikarenakan Allah mentakdirkan begini. Hampura, bukan saya tujuan mengkhianati, tapi memang Allah mentakdirkan dilalahnya disibukkan oleh pekerjaan yang lain. Nah itu beda, itu kita tidak penyakit munafik, tapi hanya alamiah, lagi diuji, takdir berbeda. Yang dimaksud mengkhianati sengaja, saya kerjain, yuk kita ketemu kumpul jam segini di sana, ternyata sengaja ngerjain supaya tidak menepati janji. Nah itu nggak boleh. Begitupun dalam Islam, ya Allah, aku berjanji sudah sekian puluh kali aku sebagai orang beriman. Masa sih orang beriman kok mengkhianati janji? Nggak pantas. Apalagi disumpah, demi Allah aku berjanji ingin jadi pejabat yang melaksanakan kerja dengan jujur, korupsi, janjinya dikhianati. Aku bersumpah
Jadi pekerja pegawai negara akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan juklak juknisnya. Ternyata umpama buat KTP 1 hari bisa jadi, bilangnya minggu depan kesini lagi ya, belangkonya lagi kosong, lagi padat, banyak yang buat. Setelah ke belakang ketemu, ngasih isi amplop, dibuka lumayan, nanti ya 1 jam tunggu, ternyata tidak melaksanakan tugas dengan baik. Itu penyakit, nggak sesuai janjinya. Tulisannya gagah banget, tidak menerima suap, dilarang korupsi. Iya, di banner, di baliho tidak menerima korupsi, tapi begitu masuk kamar kantor, selonong dalam amplop, lolos. Jadi memang betul nggak ada korupsi, di tulisan itu nggak ada, karena orang sogok menyogoknya nggak di depan tulisan, sogok menyogoknya di dalam kantor. Jadi ternyata nilai-nilai iman banyak digadekan hanya kepentingan dunia, hawa nafsu jabatan. Jadi kalau kita ngaku sebagai orang beriman, kenapa menolak hukum Quran? Ilmu tafsir dari mana? Orang beriman kok berani nolak hukum Quran? Silahkan tanyakan ke ahli tafsir yang kuliahnya jurusan ilmu tafsir. Zaman siapa, dalam kitab apa ada ilmu tafsir yang mengatakan orang yang menolak hukum Al-Quran adalah orang beriman? Silahkan tanya. Jadi kita kalau pengen iman di hadapan Allah kapanpun mati, mudah-mudahan termasuk orang beriman, jangan punya hati, jangan punya pikiran, jangan punya kepribadian, jangan punya sifat yang masih menolak hukum Al-Quran. Cukup dosa-dosa kekeliruan kita sudah terlalu banyak, jangan ditambah membenci hukum wahyu, mukjizat, ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Nanti kita sengsara sendiri di akhirat, rugi. Yang ketiga, wa idza khasamu, apabila berdebat, khasam, adu argumen ataupun bertengkar, fajaro, sifatnya orang fajir, sifatnya orang berdosa. Debatnya tidak untuk mencari kemuliaan, debatnya tidak untuk memuliakan nilai Islam, debatnya ingin supaya saya dianggap orang pinter, supaya saya dianggap orang yang menguasai argumen, supaya saya menang jadi orang terkenal, supaya debat saya nanti diangkat jadi komisaris. Ternyata ilmu doktornya, ilmu agamanya debat di depan acara televisi hanya untuk jabatan dunia, na'udzubillah. Dinasehati oleh majelis ulama, dinasehati oleh ulama-ulama yang lain, masih ngotot seolah-olah kedoktorannya dia memahami tafsir hebat. Ujung-ujungnya agar diangkat jadi staf khusus, bukan untuk memuliakan Islam, bukan untuk mengilmiahkan agar kita mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Maka walaupun debatnya menang, kalau tujuannya fajir, tujuannya untuk dosa dunia, bukan tujuan untuk mengharap ridha Allah agar ahli surga, kita penyakit hati lagi. Jadi jangan suka berdebat kalau tidak tujuannya mencari kebenaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik diam,
Maka diam itu emas betul kalau untuk mengharap ridho Allah. Tapi boleh bicara juga lebih dari emas kalau berbicaranya untuk menegakkan hujah-hujah, argumen-argumen, alasan-alasan agar kita mulia lahir batin, selamat dari dunia sampai akhirat. Allah tidak memandang baju latar belakang kita. Yang Allah lihat niat suci hatinya ingin menyampaikan kebenaran yang telah Allah muliakan melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wa idza ahadu, dan apabila berjanji dengan pihak lain, perjanjiannya apalagi tertulis, perjanjiannya apalagi bilateral, perjanjiannya apalagi ilmu tata negara, harus melebihi perjanjian sendiri atau pribadi. Beda. Janji sendiri kalau khianat, dosanya pada satu orang yang dikhianati. Tapi kalau berani perjanjian antar negara, antar instansi, antar lembaga, antar pihak lain, kita sebagai pemimpin, umpama saya berjanji menjadi pemimpinnya orang 50 orang, ketuanya saya tanda tangani. Ternyata mengatasnamakan 50 orang untuk kepentingan pribadi saya, maka dosanya memikul dosa 50 orang, berat, akhiratnya berat. Jangan sembarangan mengkhianati perjanjian. Kalau satu orang mungkin walaupun sama-sama agak berat, tapi kan kapan-kapan ketemu bisa langsung minta maaf, selesai. Hatinya satu orang lebih mudah daripada hatinya 50 orang atau lebih banyak lagi. Barang siapa ahadu, kalau pakainya alif artinya menjadi berbeda jauh. Ahadu kalau pakainya alif bisa berarti kita itu menjadi orang yang sial atau tidak bagus, tapi pakainya ain. Ahadu berjanji untuk perjanjian. Hodaro, hodaro itu pakai ghin, pakai dal kecil, pakai ro. Kalau tulisan Indonesia kan kadang-kadang kalau kita WA, SMS seolah-olah hadaro. Hadaro itu bisa berarti limbah. Kalau hodaro seolah-olah pakai dal besar, umpama salah nulis pakai dal besar. Kalau gedriknya, kalau latinnya, maka bisa berarti mirip sial. Tapi kalau hodoro seolah-olah DH, maka bisa berarti kelembutan yang tidak sesuai fakta tujuan kalimat. Apabila kita mengadakan perjanjian dengan pihak lain, hodaro, senang sengaja melanggar, sengaja mengkhianati, bukan sekedar berbeda, bukan sekedar berselisih, bukan sekedar akhlafa seperti yang nomor 2, tapi ini yang keempat, perjanjian yang mengikat banyak pihak, sifatnya hodaro, melanggar, maka pelanggarannya lebih berat lagi. Bisa, kenapa ada perang Rusia Ukraina? Pelanggaran perjanjian antar bilateral negara. Resikonya rakyat akan nemen jadi korban, resikonya negara jadi sengsara, rugi kedua belah pihak. Umpama ruginya Rusia 50% karena hartanya dikuras untuk perang, Ukraina 2 kali lipatnya lebih karena sudah perangnya tetap perang tapi kalah, dibombardir, dirusak oleh pihak Rusia. Jadi kalau kita mengemban amanah banyak pihak
untuk suatu perjanjian, jangan melanggar. Dosanya lebih besar, lebih banyak, membawa nama rakyat. Jadi kalau kita berjanji ingin setia kepada Pancasila, buktikan Pancasila itu ayat pertama ketuhanan yang Maha Esa. Buktikan para pejabat mempelajari ilmu yang memahami ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada pejabat tidak paham ketuhanan yang Maha Esa, ya namanya pengkhianat negara. Kalau ada perjanjian antar negara atau antar instansi, ternyata BUMN digade ke luar negeri, berarti kita pengkhianat rakyat. Rakyatnya sengsara, banyak yang menderita, lebih dari 20 juta masih di bawah garis kemiskinan. Sementara berita yang lagi viral, 300 triliun uang beredar tidak masuk kas rekening negara, tapi masuknya kas para pribadi dari jumlah 69 pegawai pajak. Na'udzubillah. Rakyat diperintah pada bayar pajak, tapi duit pajaknya orang mlebu kas negara. 69 diindikasikan. Yang ngomong siapa? Profesor Dr. Mahfud MD yang menjadi Menteri Keamanan dan HAM, Polhukam. Yang ngomong menteri, bukan yang ngomong ustadz, bukan yang ngomong orang desa, yang ngomong pejabat. Artinya valid. Omongannya Pak Mahfud itu kalau untuk urusan negara valid. Buktinya valid, sudah 2 bukti valid. Pertama urusan Sambo, begitu Pak Mahfud MD ngomong, ini di kepolisian perlu diberantas, polisi-polisi jahat yang menghancurkan nama Polri, ini indikasi begini-begini, hampir selesai, walaupun masih ada banding. Hebat Pak Mahfud. Coba kalau Pak Mahfud nggak ngomong, nggak berani bongkar, karena kekuatan di Satgasus Merah Putih itu luar biasa, punya kekebalan hukum di dalam Polri. Tapi setelah Menko Polhukam Mahfud MD ngomong, terus diberantas, orang-orangnya dicabut dari jabatannya. Sampai sekarang anggaplah hampir selesai. Omongan yang kedua yang terbukti, kebobrokan Orde Baru, korupsinya itu pejabat-pejabat tinggi, sedikit jumlah, memakan waktu 30 tahun. Tapi sekarang, kata Pak Mahfud, hampir semua lini dari kota sampai ke desa korupsi berjamaah. Bobroknya lebih dari Orde Baru. Bukti omongannya. Setiap partai dari urutan, ada partai yang rankingnya juara 1, pejabat-pejabatnya pada ditangkap KPK, sampai jumlahnya lebih dari 7 partai yang urutannya itu banyak pejabat partainya ditangkap KPK. Negara rugi banyak sekali. Dan bukti. Maka omongan ketiga ini dari segi ilmu data-data intelijen sama data-data PPATK, bukti PPATK melihat aliran dana lebih dari 300 triliun di luar kas negara. Na'udzubillah, cara mengelola bernegara. Maka kita supaya matinya jangan seperti itu, kita ayo supaya jangan mendukung orang-orang yang membuat negara bangkrut, orang-orang yang membuat negara rusak, orang-orang yang membuat rakyat menderita. Jangan kita dibebani oleh dosa jariah. Kalau lebih dari 20 juta rakyat miskin susah, kok kita mendukung sistem yang bobrok seperti itu, kita berarti dikasih dosa jariah lebih 20 juta. Maka hati kita diperbaiki. Ya Allah, aku sudah banyak dosa, ya Allah, sudah banyak pelanggaran, sudah banyak kekeliruan, sudah banyak kesalahan, ya Allah. Aku tidak mau mendukung sistem yang bobrok seperti itu. Mudah-mudahan nanti diperbaiki oleh pemimpin yang baru, mudah-mudahan nanti semakin terbuka.
untuk menuju yang lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya orang zalim tidak memperbanyak kezalimannya, kasihan nerakanya tambah berat. Dan supaya orang yang dizalimi pun cepat sembuh, aja sakit hati selawas-lawas, dizalimi terus. Hampir setiap kepemimpinan umat Islam selalu jadi korban. Lagi-lagi yang radikal umat Islam, yang korupsi terkadang bukan umat Islam. Apa buktinya? Buktinya yang korupsi terbanyak sampai ratusan triliun itu orang Cina yang hartanya dibawa kabur ke Cina. Bukan KTP Islam, bukan. Tapi yang dituduh radikal KTP Islam. Padahal negara bangkrut dikorupsi oleh orang-orang Cina yang hartanya ratusan triliun dibawa ke Cina. Ini kan fitnah. Begitu pula berbagai macam kerusakan moral dan kerusakan akhlak serta kerusakan negara bukan oleh umat Islam. Dalam arti bukan oleh para pendakwah. Tapi yang dituduh radikal para pendakwah Islam. Fitnah merajalela. Untuk menutupi berbagai macam kebobrokan sampai negara nggak bisa hutang lagi ke luar negeri, terlalu banyak hutang, sudah 7.000 triliun lebih, maka yang disalahkan lagi-lagi ini 69 pejabat di Kementerian Keuangan ataupun di pajak yang membuat 300 triliun lebih untuk dikorupsi berjamaah adalah orang-orang radikal. Nanti yang disuting, yang dituduh itu yang orangnya jenggoten. Jadi kalau saya jenggoten jadi pegawai pajak, itu yang disuting. Wah ini nih pemuda solihin korupsi KTP Islam. Islam lagi yang difitnah karena mereka tujuannya musuh Islam memang. Kitanya aja nggak sadar-sadar. Mereka musuh Islam kok dianggap teman terus. Jadi saya yang umpama kebagian 2 miliar umpama, yang disorot itu foto sayanya, nih koruptor radikal, muda solihin 2 miliar, yang ratusan miliar nggak dipoto, kan kurang ajar, karena memang tujuannya menghina Islam, bukan mencari kebenaran. Kitanya harus cerdas, harus sadar, harus insaf umat Islam. Jangan mau digiring terus oleh opini-opini penyesatan, pembohongan publik, media mainstream. Maka hati kita ayo introspeksi. Jangan mendukung berita-berita yang dimainkan oleh politik kotor, media mainstream, yang sengaja mereka membenci Islam. Kenapa Pak Haritanu Sudibyo ditangkap oleh KPK, mau disita hartanya? Dulunya aman, gara-gara ketua partainya ngambil dari tokoh hafidz Quran, langsung dicurigai oleh orang-orang non-muslim yang membenci Islam. Pura-pura yang dipepet itu tentang penyalahgunaan apanya. Tujuannya nanti ke Islamnya tetap. Coba kalau Pak Haritanu tidak menjadikan gubernur NTB yang hafidz Quran itu jadi ketua partai, nggak bakal dijirat. Jadi melipir supaya umat Islamnya mudah dibohongi. Terus pelan-pelan, siapapun yang menjadikan tokoh Islam sebagai teman itu akan diincer oleh musuh-musuh Islam. Nanti bahasanya diperhalus. Kami kan menangkap koruptornya, bukan menangkap Islamnya. Selalu bahasanya dikemas seperti itu. Maka mudah-mudahan kita kalau punya umat Islam bekerja sama dengan baik dengan non-muslim, coba perhatikan. Non-muslim yang kerjasama dengan kita akan ditersangkakan, kasusnya akan dicari. Tapi kalau non-muslim yang tidak kerjasama dengan kita umat Islam, tidak akan dicari kasusnya, walaupun lebih besar. Itu tadi seperti saya gambarkan, umpama Pak Anies 100.000 pernah terima uang korupsi untuk minum jus, maka gara-gara 100.000 Pak Anies masuk penjara, tangkap KPK. Padahal 100.000 minum jus lah nggak ada apa-apanya,
Umpama uangnya diterima cucunya umpama oleh penyuap, tapi yang ratusan triliun jadi Jakarta bangkrut, nggak akan ditangkap. Jadi kita itu kadang gampang digiring. Ini koruptor, koruptor kelas teri yang diberitakan, koruptor kelas beratnya enggak. Maka mari kita mulai sekarang jaga hati, jangan mendukung, jangan mudah ditipu oleh kelompok-kelompok yang membenci Islam. Jadi supaya kita tidak menambah beban dosa jariyah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru 45 menit, masih ada waktu seperempat jam. Tadi mulainya jam 6 lewat 17 atau lewat 16. Sekarang kesimpulan terakhir mengambil dari hadis Imam Muslim nomor hadis 4642. Kalimat hadisnya, wala tahasadu, janganlah kita saling dengki kepada saudara kaum muslimin, kepada saudara orang beriman, walaupun beda partai, walaupun beda organisasi, walaupun beda yayasan, walaupun beda kelompok pengajian. Jangan mudah hasad, iri dengki. Selama mereka tidak menghina Islam, selama mereka tidak merusak Islam, selama mereka tujuannya memuliakan Islam, kita hormati perbedaan golongan. Siapa tahu nanti di surga ketemu, loh bro, kamu kok di dunia waktu itu beda partai, kenapa sama-sama masuk surga? Sorry, alhamdulillah, walaupun dulu di dunia saya beda partai, tapi saya ingin membela Islam. Cuman saya dilala partainya beda, bisa jadi. Kemudian lanjutannya, wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah, jangan mudah jengkel, jangan mudah membenci kepada saudara kaum muslimin, kepada saudara orang-orang beriman. Bencinya itu benci permasalahan kesalahannya, bukan benci ke orangnya. Jadi kalau umpama orang yang salah sudah diponis, ya sudah, berarti dia lagi menikmati kesalahannya, kitanya sudah putus benci kepada kesalahannya. Jangan meneruskan kebencian kepada pribadinya, karena saudara muslim harus dijaga hak persaudaraannya. Saudara orang beriman harus dijaga kokoh keimanannya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dimusuhi. Jangan mudah marah. Maka apabila nanti ketemu di surga, loh kok kamu sama-sama masuk surga, dulu kan di dunia kamu beda organisasi. Sorry bro, walaupun saya di dunia dulu organisasinya beda dengan jenengan, tapi saya tujuannya memuliakan Islam melalui komunitas organisasiku, tidak bertujuan menghina Islam. Oh ya, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mudah marah kepada kelompok lain, kecuali sekedar kemarahan tentang kesalahannya. Ya, jadi selesai. Umpama masalahnya A, marah kepada persoalan A. Setelah itu udah selesai. Yang ketiga, wala taqata'u, jangan mudah memutus hubungan, jangan mudah memutus komunikasi, jangan mudah memutus silaturahim. Hanya gara-gara beda pendapat, apalagi kok sampai debat, akhirnya nomor HP diblokir atau putus, dihapus, nggak mau berteman lagi. Ketemu lengos, nggak mau uluk salam, ketemu langsung pergi, nggak mau senyum, nggak mau tegur sapa. Jangan mudah memutus persaudaraan kaum muslimin, karena barangkali nanti di surga ketemu, loh kamu kan dulu di dunia pernah debat dengan saya, kok ketemu di surga enak banget. Iya bro,
Dulu debatnya saya pengen mencari kebenaran, debatnya saya pengen meluruskan jenengan, debatnya saya pengen sama-sama selamat. Cuman caranya saya pendapatnya A, jenengan pendapatnya B. Pada waktu itu belum ketemu titik temu. Jadi nggak apa-apa, Allah mengampuni kita bareng-bareng. Alhamdulillah. Kan enak kalau kita ke surga bareng, karena di surga itu nggak ada kebencian. Yang terakhir kalimat hadisnya, wa kunu, dan jadilah kalian, jadilah kita umat Nabi Muhammad SAW, jadilah kita diri pribadi masing-masing, ibadullah, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwana, yang selalu bersaudara, yang selalu mengikat ukhuwah Islamiyah. Contoh yang gampang, 212 Jakarta, beda partai, beda organisasi, beda yayasan, beda kelompok pengajian, bisa bersatu lebih dari 5 juta orang. Subhanallah. Coba kalau umat Islam waktu itu nggak bersatu, mungkin penghina Islam merajalela, mungkin penghina Islam sudah jadi pejabat tinggi, mungkin penghina Islam sudah ngatur negara. Ini mending berkurang atau tidak memperkuat barisan musuh Islam. Kelihatannya tegas, hebat, diberitakan selalu dia itu orang yang tegas, kalau ada korupsi langsung dipecat. Betul, tapi kita kadang-kadang gampang ditipu. Yang KTP Islam korupsi langsung cek pecat, tapi penggantinya non muslim, dicarikan dari non muslim. Jadi kita ketipu oleh berita tegasnya, karena umat Islam cara berpolitiknya kadang masih awam, melihat tegas, oh iya harus dipilih nih orang tegas. Ternyata tegasnya mencari orang Islam yang salah mana, tangkep, pecat, supaya diganti kelompok mereka yang non muslim. Sebab bukti PPATK sampai hari ini sebagai lembaga resmi negara melihat rekening-rekeningnya banyak kasus, lebih dari 10 kasus, tapi karena hukum belum berpihak pada keadilan, orang seperti itu tidak ditangkap KPK, tidak dipenjara. Yang dicari malah orang yang bersih, dicari terus. Kebakaran Pelumpang, gubernurnya sudah pensiun, masih disalahkan. Kan bener-bener naudzubillah min dzalik, bobroknya Indonesia itu luar biasa. Sudah nggak jadi gubernur, kebijakannya sudah bagus semua, kebakarannya baru kemarin, kok yang disalahkan mantan gubernurnya? Kan amit-amit jabang bayi ini kalau orangnya lagi nyidam. Jangan sampai memiliki sifat bobrok sekali, fitnah merajalela banget. Maka kita disuruh ukhuwah Islamiyah, jaga kekuatan umat Islam supaya menjadi hamba Allah yang menjaga nilai-nilai persaudaraan kaum muslimin, agar kita mampu memuliakan, menghormati, memahami kelompok lain sesama saudara kaum muslimin. Jangan sampai umpama pengajiannya hebat, pengajiannya dalilnya kuat, terus kita menganggap yang lain bukan sunnah, yang lain sesat semua, yang lain neraka semua. Nggak usah. Yang penting kita argumentasinya sedang diceritakan, alasannya sedang dijelaskan. Setelah itu semoga kita mengharap ridho Allah. Allah Maha Pengampun selama kita masih diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kesimpulan terakhir ini, kita mengharap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita orang yang hatinya selalu terikat sebagai hamba Allah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum ada pertanyaan dan sebelum ada tanya jawab, saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.